prioritas ya. Jadi sudah masuk dalam juknisnya teman-teman semua ya. Ini bahwasanya untuk juknisnya sendiri ada jenis pelamar prioritas yang di dalamnya itu adalah teman-teman semua. Selamat pagi, saya Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat Warsa semua. Jumpa lagi dalam channel saya ini ya. Sobat Warsa, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan beberapa informasi berkaitan dengan seleksi P3K guru ya, terutama guru ya ini. Yang sebentar lagi nanti akan dibuka. Dan sekarang sudah muncul juknisnya ya, teman-teman semua. Nah, beberapa waktu yang lalu Prof. Nunuk ini sudah memberikan pernyataan atau memberikan penjelasan-penjelasan berkaitan dengan pertanyaan yang sudah sering kali ditanyakan oleh teman-teman semua ya, berkaitan dengan seleksi P3K nanti. Yang timeline-nya nanti diperkirakan bulan Oktober ya. Jadi teman-teman semua yang P1 yang dulu sudah masuk P1 sekarang istilahnya apa ini sudah berbeda dari juknis sebelumnya. Oke, sebelum saya mulai videonya, bagi teman-teman semua yang mungkin baru menggunakan channel ini, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan notifikasi loncengnya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi. Oke, kita bahas dulu teman-teman semua. Yang pertama adalah rangkuman ngopi bareng ya dengan Guru Nunuk tentang seleksi P3K guru untuk 2024. Yang pertama teman-teman semua, nah yang pertama guru swasta ini bisa mendaftar ya untuk P3K 2024. Ini hanya yang berstatus prioritas ya. Jadi sudah masuk dalam juknisnya teman-teman semua ya. Ini bahwasanya untuk juknisnya sendiri ada jenis pelamar prioritas yang di dalamnya itu adalah teman-teman semua yang sudah lulus passing grade di tahun 2021 gitu ya. Kalau istilah sebelumnya adalah P1, di mana ada 4 kriteria, yaitu yang pertama adalah guru THK 2 yang lulus seleksi 2021, kemudian guru honorer yang lulus seleksi 2021, kemudian lulusan PPG yang juga sudah lulus passing grade 2021, dan guru swasta ya yang sudah lulus passing grade 2021. Ini masuknya adalah pelamar prioritas ya. Jadi guru swasta bisa mendaftar, bisa, tapi yang sudah berstatus sebagai prioritas, artinya dia sudah pernah ikut tes 2021 dan dinyatakan lulus passing grade ya. Kemudian yang kedua, ini rangkuman yang kedua, ini guru swasta ini tidak bisa mendaftar sekalipun punya cerdik ya, terkecuali yang ini tadi. Jadi untuk tahun 2024 memang guru swasta tidak ada kesempatan untuk mendaftar P3K guru ya. Kemudian yang ketiga, yang lulusan PPG yang dimaksud Kemenpan adalah PPG Prajab. Nah ini PPG Prajab ya, ini juga yang berstatus prioritas. Kalau yang Dajab ya tidak ya. Jadi lulusan PPG itu juga tidak bisa mendaftar kecuali yang sudah masuk dalam prioritas. Kemudian yang keempat, bagi P1 atau pelamar prioritas sekarang istilahnya ya. Nah ini P1 sekarang sudah tidak ada, gantinya adalah pelamar prioritas yang sudah tidak bekerja ya, bisa meminta surat izin nanti ke Dinas Pendidikan tempat mengajar dulu. Ini kalau yang dulu di SD ataupun SMP maka nanti masuknya dalam pemerintah kabupaten ya. Tapi yang ngajar di SMA SMK nanti berarti pemerintahnya adalah pemerintahan provinsi gitu ya. Nah, Dinas Pendidikan, bukan ke sekolah lagi tapi ke Dinas Pendidikannya ya. Entah itu Pemkab atau itu Pemprov. Itu tinggal dipisah saja kira-kira teman-teman masuknya di wilayah Pemkab atau Pemprov. Kemudian yang kelima teman-teman semua, cut off Dapodik yang bisa mendaftar adalah Oktober 2022. Ini dikhususkan untuk teman-teman yang honorer di negeri itu ya. Jadi honorer di negeri. Jadi yang bisa mendaftar adalah yang sudah punya pengalaman bekerja 4 semester secara berturut-turut tanpa terputus ya. Ini khususkan untuk negeri saja, honorer negeri. Jadi yang swasta ini sesuai dengan apa yang sudah dibicarakan Bu Nunuk ini sudah tidak bisa mendaftar. Kemudian teman-teman untuk total formasi untuk P3K guru 2024 ini sebanyak 175.620 formasi. Kemudian yang ketujuh, guru honorer pasti belum bisa selesai tahun ini. Jadi nanti sekalipun di sini 2024 ini mau menghabiskan
Tetap saja ini kaitannya dengan formasi yang diajukan Pemda, jadi sudah bisa dipastikan oleh penunuk berkaitan dengan formasi yang sudah di ACC atau sudah disetujui oleh Pan RB. Nah, ini belum bisa menyelesaikan semua honorer tahun ini, ya. Apalagi sekarang yang status prioritas juga ada yang dari swasta, ada juga yang dari lulusan PPG. Ini juga belum selesai dan belum tuntas. Jadi masalah honorer ini yang dalam juknisnya ini berada di bawah pelamar prioritas. Tentunya kalau yang prioritas belum selesai, otomatis yang honorer, kemudian THK 2 yang belum menjadi prioritas ini belum bisa diselesaikan tahun ini. Kemudian yang poin ke-8, status P yang selain 2021 ini tetap tes kembali teman-teman semua. Ya, jadi nanti di Pemda tertentu kalau memang status prioritas sudah selesai, berarti tinggal menyelesaikan yang THK 2 dan honorer yang tentunya tidak masuk dalam kategori prioritas. Tapi untuk honorer yang tahun 2022 itu statusnya P, ini selain P1 tetap tes kembali, walaupun kita sering mendengar tesnya hanya sekedar formalitas. Kemudian informasi yang kedua teman-teman semua, ya, ini berkaitan dengan kesimpulan rapat, ya. Kesimpulan rapat kerja atau rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR RI dengan Menteri Pendaya Gunaan Negara atau Pan RB, ya, pada tanggal 28 Agustus 2024. Yang pertama adalah dalam rangka menjamin kepastian penyelesaian penataan tenaga non-ASN paling lambat Desember 2024, sekaligus nanti pelaksanaan atau teknisnya sudah disampaikan Bu Nunuk, untuk guru sendiri itu kayaknya tidak bisa. Ya, Komisi 2 DPR RI meminta Kementerian Pan RB memasukkan ketentuan terkait penataan tenaga non-ASN secara lengkap dalam peraturan pemerintah tentang manajemen ASN. Yang poin kedua, terhadap sejumlah 1.783.665 orang tenaga non-ASN yang luar biasa banyak yang terdaftar dalam database BKN yang belum diangkat menjadi P3K, Komisi 2 DPR RI meminta Kementerian Pan RB dan BKN memastikan seluruh tenaga honorer diangkat menjadi P3K tahun 2024 dengan ketentuan. Yang pertama, tenaga non-ASN yang mendaftar sesuai dengan formasi diusulkan langsung diangkat menjadi P3K. Kemudian yang kedua, tenaga non-ASN yang mendaftar tidak terdapat dalam pusat formasi maka tetap diangkat tapi menjadi P3K paruh waktu. Jadi yang sesuai dengan formasinya akan diangkat menjadi P3 penuh waktu, tapi yang tidak sesuai dengan usulan formasi maka tetap mendapatkan NIP tapi menjadi P3K paruh waktu. Ya, yang ketiga, terhadap tenaga non-ASN yang terdaftar dalam database BKN namun saat ini sudah berhenti bekerja karena kebijakan pemerintah daerah terkait anggaran dalam 2 tahun terakhir, Komisi 2 DPR RI meminta Kementerian Pan RB meninjau ulang, ya, meninjau ulang kembali keputusan Menteri Pan RB nomor 347 tahun 2000 tentang mekanisme seleksi P3K tahun anggaran 2024 tentang tenaga non-ASN yang terdata dalam database BKN. Tetap bisa mendaftar seleksi penerimaan P3 2024 sekalipun tidak aktif bekerja lagi. Jadi ini harus ada payung hukum bagi mereka yang sudah berhenti bekerja, yang datanya sudah masuk dalam database BKN harus tetap bisa mendaftar kembali untuk seleksi P3K tahun 2024. Yang poin keempat, teman-teman semua, sebagai upaya memudahkan penyelenggaraan dan pelayanan, ya, manajemen ASN serta penguatan pengawasan sistem merit, Komisi 2 DPR RI meminta Kementerian Pan RB konsisten melaksanakan digitalisasi manajemen ASN secara nasional paling lama 1 tahun terhitung sejak Undang-Undang ASN diundangkan sebagai amanat pasal 63 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Yang kelima adalah Komisi 2 DPR RI mengusulkan untuk melakukan revisi nomor 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah, khususnya pasal 146, ya, agar peraturan 30% maksimal belanja pegawai di tahun 2024 dihapuskan agar seluruh tenaga honorer dapat menjadi P3K. Ini surat yang sangat bagus teman-teman semua, cuma nanti tinggal teknis di lapangan seperti apa, kita tunggu saja.
Yang poin terakhir, menindaklanjuti rapat kerja Komisi 2 DPR RI bersama Kementerian Pan-RB dan BKN akan menyelenggarakan rapat konsinyering dalam rangka menyusun roadmap tentang manajemen aparatur sipil negara. Jadi teman-teman semua, ini untuk kesimpulan rapat. Sebenarnya untuk DPR RI Komisi 2 itu tahun ini diupayakan selesai semua. Jadi yang sesuai dengan formasi menjadi P3 per waktu, yang tidak dalam usulan formasi tetap dapat NIP walaupun statusnya P3 per waktu. Terima kasih, saya Eri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.